Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas materi perhitungan statistik deskriptif min median modus satu tunggal. Sebelumnya perkenalkan nama saya Regina Marintan Sidabutar dengan NIM 102025 dengan Ibu dosen Ibu Komarida Simbolon SKM MKM. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah biostatistika. Sebelum kita ke min, median, dan juga modus, kita terlebih dahulu harus tahu apa itu statistik deskriptif data tunggal. Statistik deskriptif data tunggal adalah metode untuk meringkas, menyajikan, dan menggambarkan karakteristik kumpulan data mentah yang nilainya ditulis satu persatu ataupun tidak dikelompokkan dalam interval kelas. Statistik deskriptif pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Kita langsung saja ke materi MEAN. Rata-rata ataupun mean biasa ditulis dalam statistik dengan menggunakan simbol X, di atasnya ada garis, dibaca X bar. Rata-rata ataupun mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Untuk mencari hasil rata-rata ataupun mean dari kumpulan data tunggal, maka dapat dicari dengan cara menjumlahkan seluruh data yang ada, kemudian membaginya dengan banyaknya data yang ada. Rumus rata-rata ataupun data tunggal. Yang pertama, X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X sampai seterusnya tambah Xn per N. Ataupun X bar sama dengan sigma X per N, di mana X bar adalah rata-rata, Xi adalah nilai data, dan N adalah banyaknya data. Min memiliki keunggulan dan juga kelemahan. Keunggulan min. Yang pertama, menggunakan semua data sehingga lebih representatif karena semua nilai ikut diperhitungkan. Yang kedua, mudah dihitung dan dipahami untuk data tunggal berkat rumus yang sederhana. Yang ketiga, stabil untuk data homogen ataupun tidak ada nilai ekstrim sehingga cocok untuk membandingkan rata-rata beberapa kelompok data. Kelemahan min. Yang pertama, sangat sensitif terhadap pencilan ataupun outlier. Misalnya, satu nilai sangat berstrata atau kecil dapat menarik min jauh dari nilai tengah sebenarnya. Yang kedua, kurang tepat untuk data miring ataupun skewed. Misalnya, distribusi pendapatan yang dimiliki satu orang sangat tinggi, sehingga min jadi tidak representatif dibandingkan median. Yang ketiga, tidak selalu wajar untuk data kualitatif atau data diskrit yang tidak berbentuk angka, sehingga di situ lebih tepat menggunakan modus. Selanjutnya adalah median. Apa sih median? Median adalah ukuran statistik yang handal, dan median merupakan nilai yang terletak di tengah sebuah kumpulan data yang telah diurutkan, baik dari yang terkecil hingga yang terbesar, maupun sebaliknya, dan tidak terpengaruh oleh nilai-nilai ekstrem. Dalam perhitungan median, berada pada posisi ke N tambah 1 kali 2, di mana N adalah jumlah total data. Rumus median. Untuk menghitung median dari data tunggal yang jumlahnya kecil, digunakan rumus berikut. Median sama dengan setengah dikali N tambah 1 mencari data ke, atau median sama dengan Xn tambah 1 per 2. Nah, untuk menghitung median dari data tunggal yang jumlahnya genap, digunakan rumus berikut. Median sama dengan data ke dikali setengah N ditambah data ke dikali setengah N tambah 1 dibagi 2. Ataupun median sama dengan Xn per 2 tambah X kali N per 2 tambah 1 tutup kurung per 2. Median juga memiliki keunggulan dan juga kelemahan. Keunggulan median. Yang pertama, tidak dipengaruhi oleh data ekstrim. Yang kedua, mudah dimengerti dan mudah dihitung, baik dari data tak berkelompok maupun data berkelompok. Juga dapat dihitung untuk data berkelompok dengan kelas terbuka. Yang ketiga, dapat digunakan untuk data kuantitatif maupun data kualitatif.
Lalu kelemahan median. Yang pertama hanya dapat ditentukan dari data yang telah diurutkan sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Yang kedua, dihitung bukan berdasarkan nilai data, tetapi berdasarkan jumlah data, sehingga sulit dijadikan sebagai ukuran pusat data untuk menggambarkan kumpulan data. Lalu modus. Apa sih itu modus? Modus ataupun mode adalah nilai yang muncul paling sering dalam suatu kumpulan data. Modus dilambangkan dengan MO. Modus dapat digunakan untuk data numerik maupun data kategorik ataupun kualitatif untuk menunjukkan nilai yang paling sering muncul. Namun, modus lebih sering diterapkan pada data kategorik ataupun kualitatif. Untuk menemukan modus pada data tunggal, cukup cari nilai yang muncul paling sering, agar pencarian modus lebih mudah. Data sebaiknya diurutkan terlebih dahulu dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Modus juga memiliki keunggulan dan juga kelemahan. Keunggulan modus. Yang pertama, dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh data ekstrim. Nah, maka pada keunggulan modus dan juga median, mereka sama-sama tidak dipengaruhi oleh data ekstrim, sementara min dipengaruhi oleh data ekstrim. Yang ketiga, dapat dihitung untuk data berkelompok dengan kelas terbuka. Kelemahan modus. Yang pertama, dalam kasus-kasus tertentu, kumpulan data tidak memiliki modus. Yang kedua, jika modus justru lebih daripada satu, tidak dapat digunakan sebagai ukuran pusat data. Setelah kita membahas materi tadi, maka ini akan ada 3 soal latihan kasus. Yang pertama, nilai ulangan matematika 5 siswa adalah 70, 75, 80, 85, 90. Berapakah min atau rata-rata nilai tersebut? A. 78, B. 80, C. 82, D. 85, E. 88. Kita masuk ke pembahasannya. Jawabannya adalah B, yaitu 80. Mengapa? Karena kita masukkan dulu rumus min, yaitu x bar sama dengan sigma x per n. X bar sama dengan kita jumlahkan semua jumlah data, tapi dari lebih dahulu kita urutkan. Maka 70 tambah 75 tambah 80 tambah 85 tambah 90. Maka hasilnya x bar sama dengan 400 dibagi 5, hasilnya sama dengan 80. Yang kedua, diketahui data 12, 7, 10, 15, 9, 8, 11. Tentukan median data tersebut. A. 10, B. 9, C. 11, D. 12, dan E. 13. Kita masuk ke pembahasan. Jawabannya adalah 10. Pembahasan. Bagaimana? Yang pertama, kita mengurutkan datanya terlebih dahulu. Yang dimana pada soal tadi urutannya sudah acak, maka kita urutkan terlebih dahulu supaya mendapatkan minusnya. Untuk mendapatkan median. Maka urutan datanya adalah 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Jumlah datanya adalah 7 ataupun ganjil, maka mediannya data ke-7 sama dengan 7 ditambah 1 dibagi 2. Rumus tadi adalah N tambah 1 per 2. Maka 8 dibagi 2 sama dengan data keempat. Data keempat nilainya adalah 10. Soal latihan yang ketiga. Data berikut merupakan hasil survei. 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7. Tentukan modus dari data tersebut. A. 8, B. 5, C. 6, D. 7, dan juga E. Yaitu 4. Apakah jawabannya? Kita masuk ke pembahasan. Jawabannya adalah E, yaitu 4. Mengapa? Pada pembahasan mari kita bahas. Modus adalah nilai frekuensi adalah nilai dengan frekuensi terbanyak. Maka, mengapa jawabannya? Karena 4 untuk 3 kali, yang lain hanya 1 kali. Maka modusnya adalah 4. Kita sudah sampai
pasti dan dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.